Cemburu lagi dengan Mayuni kan? Tebak Daryl saat melihat Farah hanya manyun. Malah tanya lagi, memangnya kurang jelas. Katanya cuma temen, katanya dia nggak suka laki-laki. Terus ngapain juga kalian bergelayut manja seperti tadi? Sementara aku yang cuma dapat telepon dan pesan iseng dari orang yang tidak dikenal aja kamu hebohnya luar biasa. Sampai minta si Jeffrey untuk mengawalku kemana-mana. Tapi kamu sendiri malah enak-enakan sama perempuan lain. Cecar Farah pada Daryl. Napasnya kembang kempis karena kesal. Makanan yang dibuat khusus untuk mereka pun datang. Farah yang kalau sedang kesal pasti melampiaskannya dengan makan, segera melahap makanan tersebut. Daryl dibuat geleng-geleng kepala dengan sikap Farah. Tapi ia sudah tahu memang inilah kebiasaan kekasihnya. Kalau mau tambah lagi, Farah menahan ucapan Daryl dengan menutup bibir Daryl menggunakan tangannya. Nggak usah ditawarin, aku memang mau nambah, ucap Farah dengan ketus. Daryl perlahan menurunkan tangan Farah yang menutupi mulutnya. Ia lantas tersenyum dengan manis pada kekasihnya itu. Asalkan kamu bahagia, aku juga bahagia sayang, kata Daryl. Farah cuek. Tak peduli Daryl mau berkata-kata mutiara seperti apa ataupun berpuisi cinta sekalipun. Yang penting Farah bisa melampiaskan kekesalannya lewat makan besar. Sementara Jeffrey dan Maya yang duduk terpisah dari mereka, sibuk mengobrol sambil menyantap makan siang mereka. Maya melirik sekilas ke tempat Daryl dan Farah duduk. Kemudian ia pun lantas berbisik ke Jeffrey. Itu yang bersama Pak Daryl sebenarnya siapa? Oh, itu pacarnya tuan muda Daryl, jawab Jeffrey jujur. Mata Maya terbelalak. Jadi pacar Pak Daryl yang sebenarnya itu yang sekarang sedang bersama dia? Yang barusan datang bersama Mas Jeffrey kan? Yes, benar, jawab Jeffrey. Tapi kenapa tadi malah... Maya bingung mau menjabarkannya bagaimana. Malah kenapa? Tanya Jeffrey. Enggak jadi deh, kata Maya kemudian yang merasa kalau tidak pantas membicarakan hal yang tadi ia lihat sebelum Farah dan Jeffrey datang. Baginya itu adalah urusan privasi atasannya. Ngomong-ngomong kamu tumben makan siang keluar gini ya, Mai? Tanya Jeffrey untuk mengalihkan topik yang tadi. Iya mas, biasanya sama Pak Farsha tidak pernah diajak makan siang di luar. Palingan hanya saat beramai-ramai dengan staf kantor yang lainnya. Berarti ini baru pertama kalinya diajak sama bos untuk makan di luar. Maya mengangguk. Betul mas, kalau diajak nonton film di bioskop sama cowok, udah pernah belum? Tanya Jeffrey yang tak mau berbasa-basi. Langsung pada tujuan utamanya. Hah? Nonton film? Kalau nonton film sih udah sering, tapi karena kebetulan sekarang lagi jomblo, jadi nontonnya palingan sama temen-temen. Oh gitu, Jeffrey mengangguk-nganggukkan kepalanya. Kalau nontonnya sama aku gimana? Sama Mas Jeffrey? Iya sama aku. Mau nonton film bareng sama aku tidak? Tawar Jeffrey. Wajah Maya seketika itu jadi merah. Ia tersipu malu begitu diajak untuk nonton film ke bioskop oleh asisten Daryl ini. Gimana? Mau? Tanya Jeffrey lagi. Walau ragu, tapi tidak ada salahnya untuk sekedar nonton film saja. Maya pun mengangguk menyetujui. Yes, Jeffrey senang bukan main. Kali ini sudah pasti perempuan yang ia dekati berstatus jomblo, dan kebetulan tidak menolak tawarannya. Kencan. Farah sedikit terbelalak begitu mendengar ajakan Daryl. Iya kencan, gimana kalau kita nonton film di bioskop? Selama ini kita belum pernah kan nonton film berdua di bioskop. Jangan bilang kalau ini cara kamu supaya aku nggak ngambek masalah tadi siang. Tebak Farah. Kenapa sih kamu selalu curiga sama aku? Ini aku serius mau ngajakin kamu kencan. Sekali-kali nonton film bareng pacar kan seru juga, biar mirip kayak anak ABG.
Aku capek, mau mandi dulu, kata Farah sambil hendak menanggalkan bajunya dan menuju ke kamar mandi. Sama, aku juga mau mandi. Gimana kalau kita sabunan bareng di dalam? Daryl menaik-naikkan kedua alisnya. Kode untuk berduaan. Enggak perlu, aku bisa sabunan sendiri, tolak Farah dengan ketus. Kalau sabunan berdua jadinya lebih bisa menjangkau bagian yang sulit dipegang. Selain itu sensasinya juga pasti lebih... Belum selesai Daryl bicara tapi sudah ditinggal oleh Farah. Ia masuk duluan ke kamar mandi dan langsung mengunci diri dari dalam. Daryl langsung mengejarnya dan berkali-kali mengetuk pintu kamar mandi supaya Farah membukakan pintu untuknya. Sayang, aku kan mau ikut mandi juga. Buka pintunya dong, rengek Daryl. Tak ada respon dari dalam kamar mandi. Ini tentu sudah jadi kebiasaan dari Farah. Mengunci pintu dari dalam kamar mandi dan mandi berlama-lama. Oke, aku akan nungguin kamu selesai mandi supaya ngambeknya hilang, kata Daryl kemudian dengan pasrah. Hampir 30 menit rasanya Farah di dalam kamar mandi. Ia pun keluar dengan tubuh yang dibaluti oleh bedrock. Langkah Farah seketika itu berhenti saat mendapati kekasihnya yang ternyata sudah tidur tampan di atas ranjang. Ada suara dengkuran halus yang keluar dari mulutnya. Is, katanya barusan ngajakin nonton film ke bioskop, tapi ternyata malah tidur. Dasar tukang obral janji, nggak bisa dipercaya. Umpat Farah. Farah pun mendekat ke arah Daryl. Ia menggoyangkan bahu kekasihnya itu agar terbangun dari tidurnya. Kita jadi nonton film ke bioskop tidak? Tanya Farah sambil berusaha membangunkan Daryl. Yang dibangunkan malah mengganti posisi tidurnya ke arah lain. Kalau sudah begini, Farah tahu. Ujung-ujungnya bukan kencan nonton film, tapi cuma tiduran sampai pagi menjelang. Sudah beberapa jam rasanya Daryl terhanyut di alam mimpi. Ia pun tersadar dari tidurnya, dan mendapati apartemen Farah sudah kosong. Tidak ada penghuninya. Sayang, kamu di mana? Daryl tampak kebingungan sambil mencari sosok kekasihnya berkeliling di dalam apartemen. Ia lalu meraih gawainya, mencoba menghubungi Farah yang tiba-tiba saja menghilang dari apartemen. Berkali-kali Daryl mencoba menelepon Farah, tapi tidak dijawab. Pesan juga tidak dibalas. Sebenarnya kamu di mana sih? Gumam Daryl. Daryl lalu melempar tubuhnya di atas sofa. Pasti ngambek lagi deh, gara-gara aku ketiduran. Kamu di mana sih sayang? Tak berselang lama, pintu apartemen pun terbuka, dan sosok Farah muncul di balik pintu. Daryl langsung menghampirinya dan spontan memeluk kekasihnya itu. Maafin aku sayang, aku tadi ketiduran. Kamu pasti ngambek lagi kan sama aku? Tanya Daryl di pelukan Farah. Apaan sih? Jangan ngambek lagi ya, ayo kita nonton ke bioskop. Nonton bioskop? Kamu ini masih mimpi atau bagaimana? Sungut Farah. Aku nggak mimpi sayang, aku sudah bangun. Ayo kita siap-siap kencan, kata Daryl lagi. Kamu nggak lihat ini tuh sudah jam berapa? Ini sudah jam 11 malam. Ngapain juga malam-malam ke bioskop? Besok kamu kan harus kerja. Daryl lantas melepas pelukannya. Ia segera melirik ROG-nya di pergelangan tangan kirinya, lalu menepuk dahinya sendiri. Kenapa kamu nggak bilang kalau ini sudah jam 11 malam? Protes Daryl. Barusan kan aku sudah bilang, gimana sih? Balas Farah. Kenapa kamu nggak bangunin aku tadi? Terus kamu datang dari mana? Tanya Daryl yang bingung melihat Farah membawa banyak bungkusan. Aku habis beli cemilan di minimarket depan. Sekalian beli nasi goreng di dekat minimarket itu. Kamu mau? Wah, kebetulan. Aku mau banget. Ayo kita makan. Untung aku beli nasi gorengnya 2. Aku pikir kamu enggak akan mau kalau makan nasi goreng yang jualan di pinggir jalan. Kamu kan biasa makan nasi goreng yang ada di hotel bintang 5. Apapun kalau makannya berdua sama kamu, aku pasti mau kok sayang. Kalau gitu nonton film di bioskopnya kita tunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Sebagai gantinya kita nonton Netflix aja berdua di sini ya. Kamu senang film romance kan? Ajak Daryl. Siapa bilang? Sanggah Farah. Lalu komedi, tebak Daryl.
Farah menggelengkan kepalanya. Terus film apa? Tanya Daryl penasaran. Aku sukanya film horor. Ternyata kamu belum tahu semua tentang aku. Katanya semua informasi tentangku bisa kamu dapat semudah menjentikkan jari. Ternyata film kesukaanku aja kamu tidak tahu. Keluh Farah. Kalau itu bukannya aku tidak tahu. Tapi kebetulan aja aku lupa. Wajar kan manusia itu lupa sayang. Alasan aja kamu. Selain suka cari alasan, kamu juga suka obral janji palsu. Bilangnya mau kencan nonton film di bioskop. Tapi ternyata malah keenakan tidur. Nggak bisa dipercaya omongan kamu. Farah mendengus kesal. Aku minta maaf sayang, aku capek banget. Jadi tidak sadar malah ketiduran. Tapi aku janji deh malam ini nemenin kamu untuk nonton film di Netflix. Mirip-mirip kan seperti di bioskop, rayu Daryl lagi. Daryl yang lapar pun segera memakan nasi goreng yang Farah beli tadi. Lalu setelah selesai makan, ia segera duduk di sofa dan bersiap-siap untuk menonton film bersama Farah. Suara gawai milik Daryl tiba-tiba mengalihkan atensinya. Ada pesan masuk yang ternyata dari ibunya. Mami, kamu di mana? Kenapa tidak pulang sudah jam segini? Mami dan Daddy sudah sampai di rumah sedari siang. Tapi kamu malah tidak pulang-pulang. Daryl menepuk dahinya. Bahkan ia lupa kalau kedua orang tuanya sudah pulang. Perasaan bersalah kembali menghantui Daryl. Dengan takut-takut ia menggenggam tangan kekasihnya yang duduk tepat di sebelahnya. Sayang, kamu malam ini cantik sekali. Kamu juga kelihatan manis dengan baju tidur warna merah yang kamu pakai ini. Tapi, Farah langsung menoleh ke arah kekasihnya. Ada apa lagi? Kenapa ada bau-bau yang mencurigakan? Daryl nyengir lebar. Aku minta maaf. Bahkan beribu-ribu maaf. Sepertinya malam ini aku tidak bisa menemani kamu menonton film. Barusan mamiku kirim pesan. Mami kebingungan karena dari siang tidak bertemu dengan putranya. Jadi, Farah langsung memutar kedua bola matanya. Benar kan, Daryl memang pembuat janji palsu. Pulang aja sana, aku juga malas nonton film. Udah nggak mood. Lebih baik aku tidur. Farah langsung masuk ke dalam kamarnya tanpa basa-basi meninggalkan Daryl yang ternganga sendirian di luar.